Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat tabel di Microsoft Office dan juga menerapkan beberapa rumus sederhana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar atau sudah diperkenalkan tentang user interface atau tampilan ya. Ini tampilan dari Microsoft Excel. Di mana area ini di depan, ini area di area atas ini toolbar ya yang terdiri dari adanya tab-tab seperti ini dan kemudian di bawahnya ada menu-menu atau ada grup ya. Nanti seiring dengan pembelajaran fungsi dari masing-masing tab dan kemudian menu atau grup di bawahnya ini juga akan dijelaskan. Sekarang bagaimana cara membuat tabel? Pertama, kita akan berencana membuat daftar nilai ya. Baik, membuat daftar nilai. Jadi kita pertama buat judul dulu. Buat judul. Nah, di sini ada beberapa kolom. Kolom-kolom ini bisa kita gabungkan. Ya, bisa kita gabungkan. Sebagai contoh, saya akan menggabungkan di kolom A2 ini. Ya, di sel A2 ini. Kita gabungkan sampai misalkan I ya. Jadi kita blok dulu. Lalu kita pilih dari tab Home, kita pilih Merge and Center. Merge and Center ini artinya menggabungkan kolom. Ya, nah, ya, ini sudah gabung. Kita lihat sekarang dah gabung kan, sudah jadi satu kolom seperti ini, atau satu baris ya. Nah, ini akan kita buat judul di sini. Kita ketik saja seperti biasa. Karena dia center berarti dia sudah di tengah ya. Misalkan hasil kita tulis saja atau nilai ya, nilai PAS ya, pas misalkan ini kelasnya kita tulis saja ya, kelas 10 misalkan, atau jangan sampai kelas 10 saja ya gitu. Nah, ini sudah kita buat judul, lalu judul ini kemudian kita edit. Nah, salah satunya adalah ini sama seperti di pelajaran Microsoft Word semester yang lalu. Kita bisa pertebal. Jadi dari menu Home, kita ke grup, ya dari tab Home, kita ke grup font. Kita pilih bold, supaya ini memperbesar. Kemudian ukurannya kita perbesar. Bisa dengan klik menu drop down ini kita pilih mau berapa besarnya. Bisa seperti ini, ya melalui icon. Menambahkan atau memperbesar huruf ya seperti ini. Oke, kemudian jenis hurufnya atau jenis fontnya bisa kita ganti. Misal di sini kita ingin mengganti dengan Times New Roman misal seperti itu. Diketik saja Times New Roman atau melalui menu drop down kita pilih cari yang kita inginkan. Ya, gitu. Oke, ini kayaknya perlu dikecilkan sedikit. Nah, kemudian di sini kita akan buat misalkan nomor, lalu kemudian nama, lalu kemudian ini nilainya ya, nilai pelajarannya. Misalkan di sini tak matematik, misalkan gitu ya, IPA, kemudian bahasa Indonesia, lalu kemudian misalkan yang lainnya adalah olahraga gitu ya, penjas misal, dan seterusnya ya. Ini di sini kita bikin contoh 4 saja. Nah, jika ada yang seperti terpotong seperti ini kita bisa tarik. Kolomnya bisa kita tarik. Jadi kolom ini bisa kita perkecil, bisa kita tarik. Ya, seperti ini. Bisa perlebar, bisa perkecil ya. Misalkan ini mau dipaskan. Nah, ini seperti ini. Kalau terlalu lebar, kita bisa sempitkan seperti ini. Seperti ini. Untuk nama biasanya agak panjang, kita bisa tarik. Untuk nomor mungkin agak sedikit seperti ini. Ya, sudah cukup ya. Lalu di sini kita akan berikan rata-rata. Atau jumlah dulu ya. Sebelum rata-rata jumlah dulu. Jumlah nilai. Baru di sini rata-rata.
Nah, kemudian nilai terbesar, nilai terkecil. Jadi max, nilai terbesar ya. Besar. Kita geser lagi. Dan nilai terkecil. Ya, seperti ini. Sudah beres. Nah, ini kalau sudah kayak begini, kemudian tinggal kita rapihkan. Misalkan ini tadi kolom bisa kita persempit, kita perlebar, bisa seperti itu ya. Dan ini juga barisnya juga bisa kita naik turunkan ya. Mungkin perlu seperti ini. Oke. Kita blok. Supaya ada di tengah-tengah, maka kita ke tab home, menu alignment, kita pilih tengah. Tengah yang horizontal dan tengah vertikal. Nah, seperti itu. Kita blok lagi. Kita beri atau kita ganti dengan Times New Roman jenis hurufnya. Oke, font perlu diperkecil. Kecuali nama, perbesar. Kita lihat yang belum rapi di mana. Mungkin ini. Ini perlu seperti ini, tambahkan sedikit. Ya, oke ya. Kira-kira sudah beres. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, yang harus kita lakukan berikutnya menambahkan border. Jadi kita blok misalkan sampai segini. Nah, kemudian kita ke tab home lagi, lalu ke group font. Ini group font, kita berikan border, kita pilih all border. Nah, maka sekarang dia sudah punya garis ya, sudah punya garis. Oke. Selanjutnya kita akan mengisikan nomor dan nama. Nah, untuk nomor kita bisa mengisikan secara otomatis. Jadi kita klik saja atau ketik aja angka 1. Nah, untuk 2, 3 dan seterusnya tidak perlu kita ketik manual. Ya, kita ketengahkan dulu. Sekali lagi, untuk pengaturan tata letak itu di alignment ya, di tab home, group alignment. Kita pilih tengah seperti ini. Kemudian kita cukup arahkan kursor kita. Ini kursor kitanya tadi tanda plus seperti ini ya, warna putih tanda plus. Kita arahkan ke pojok kanan ya, pojok kanan dari sel yang ada nomor satunya ini. Kita pojokkan sehingga dia berubah menjadi positif ya, tanda positif hitam gitu ya. Ini kan positifnya putih, ini positifnya hitam. Tanda ikonnya ya, icon kursornya itu berubah jadi tanda positif hitam. Ya, tanda positif hitam. Kalau ini kursornya berubah jadi tanda positif putih ya. Kita geser, taruh di pojok seperti ini. Klik, lalu ditahan sambil ditarik ke bawah. Misal sampai 20 orang, misal seperti ini. Nah, kemudian ini kan mengcopy ya. Tuh, kita kan pengennya mengurutkan. Maka pilihlah tanda panah yang autofill ini, autofill option ini. Klik tanda panahnya, pilih yang fill series. Nah, maka ada 18 ya. Kalau mau 20 ya tinggal kita tambahkan lagi. Nah, ini klik lagi lalu fill series ya 20. Nah, kemudian nama nanti bisa diisi ya. Misalkan seperti ini. Salah ya. Misalkan dan seterusnya ya. Kita bikin 6 saja. Nanti ketik seperti biasa. Lalu kemudian kita blok dulu semua. Kita klik ya, saya ulang lagi. Klik dari angka 1 ditahan. Tahan tuh kliknya tetap dipegang. Kliknya tetap ditekan ya. Klik kirinya tetap ditekan. Lalu kita pilih Times New Roman. Kita ganti. Times New Roman seperti ini. Oke. Kemudian untuk nama bisa kalau mau ditengahkan di sini, tapi saya pikir di sini saja ya, di sebelah pojok. Nah, sekarang kita isikan nilainya. Misalkan nilainya seperti ini. Nah, ini kita isi saja. Ya, kita isi gitu ya. Ini yang bahasa Indonesia misalkan 85. Oke ya, kita mengisi 4 mapel ini. Kemudian yang ini bisa kita
isi ke bawah dulu, misalkan seperti ini, kemudian ini kita isi biasa ya. Nah, ini sudah terisi semua ya, sudah terisi semua nilai-nilainya. Nilai-nilai ini kemudian kita blok, kita atur perataannya, letaknya, itu supaya di tengah. Ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi jumlah ini? Nah, ini tolong diperhatikan nanti ya. Untuk menjumlahkan nilai dari Rudy ini, untuk 4 mata pelajaran itu, cukup menggunakan rumus ya. Jadi kalau dalam Excel, kita ketika menghitung itu tidak usah dihitung manual, tapi kita bisa menggunakan rumus. Nah, rumus pertama yang akan dipelajari adalah rumus penjumlahan. Jadi bagaimana kita menjumlah di dalam Excel. Nah, rumus menjumlah itu namanya sum ya. Namanya sum. Sum itu tulisannya SUM, sum ya, dibacanya sum. Nah, itu adalah suatu fungsi atau suatu rumus yang digunakan untuk menjumlahkan dalam Excel. Nah, kemudian yang harus diingat juga bahwa untuk memasukkan rumus ke dalam sel di sini, dalam sel Excel ini, itu harus dimulai dengan sama dengan. Saya ulangi sekali lagi, untuk memasukkan rumus harus dimulai dengan sama dengan. Jadi tidak boleh hanya menulis seperti ini. Nah, ini nggak akan jadi rumus. Dia hanya akan dianggap sebagai suatu teks saja ya. Caranya adalah sekali lagi harus dimulai dengan sama dengan. Lalu kita klik sum. Kita klik dua kali sum. Nah, setelah ada seperti ini ya, sudah muncul kan, kita ulang lagi ya. Biasanya ketika kita klik rumus, dia Excel akan menawarkan kepada kita atau memberikan saran ya kepada kita. Nah, ini kemudian kita berikan atau muncul saran. Nah, yang kita cari adalah yang sum ini. Nah, kalau muncul saran seperti ini, kita klik aja. Klik 2 kali ya. Klik 2 kali. Nah, udah masuk. Lalu kita yang mau kita jumlah di mana? Nah, yang mau kita jumlah kan 4 angka ini. Berarti kita blok. Diklik, klik kiri, tarik. Klik kiri, tarik. Maka di sini ada tulisan sel C4 ya. Ini C4 sampai F4. Benar ya? Ini F, kolomnya F, barisnya 4, F4 ya. Tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, maka sekarang dengan otomatis sudah terjumlah sendiri. Itu ya cara membuat rumus jumlah. Jadi pertama rumus itu harus pakai sama dengan, lalu untuk menjumlahkan memakai rumus sum ya. Ini seperti ini. Dan di blok. Berapa sel yang mau kita jumlah. Itu karena ini 4 berarti kita bloknya sampai sini, sampai penjas saja. Kemudian bagaimana untuk Tina, Budi dan seterusnya? Nah, untuk sel-sel di bawahnya ini, ini kita kopikan saja. Jadi tidak usah menulis sama dengan sum lagi. Jadi kita kopikan dengan rumus yang ada di atasnya. Gimana caranya? Persis seperti mengcopy angka tadi. Ini kursornya adalah dalam bentuk icon tanda positif putih. Kita arahkan ke pojok kanan ya. Jadi sel yang mau kita copy ini kita arahkan ke pojok kanan sampai dia berubah menjadi ikonnya itu adalah positif hitam ya. Tanda positif tapi hitam. Kita klik kolom itu, lalu kita tahan kliknya, tetap ditekan, geser ke bawah sampai yang mau kita copy di sini ya. Nah, maka dengan sendiri dia akan mengcopy rumus, dengan sendirinya dia akan menjumlahkan. Jadi sekali lagi, taruh di bawah, klik kiri, ditahan, lalu tarik ke bawah atau drag ke bawah ya, gitu. Nah, sekarang berikutnya kita akan belajar rumus yang kedua. Bagaimana untuk rata-rata? Untuk rata-rata sama, tadi harus sama dengan dulu, lalu kita pakai rumusnya average. Average ini ya. Average ini. Kita klik 2 kali. Kita blok lagi. Tutup kurung. Enter. Nah, ini rata-ratanya ketemu. Bagaimana untuk ke bawahnya? Sama seperti yang jumlah. Kita arahkan ke sini. Ya, sampai dia berubah menjadi icon plus hitam. Klik kiri. Tahan, tetap diklik ya, tarik ke bawah. Selesai, kita dapat. Sekarang kita pengen tahu berapa nilai terbesar di sini ya. Kita tahu di sini 87 ya. Mungkin bisa aja kita ketik, tapi kalau datanya banyak kan tidak mungkin kita ngecek satu-satu.
Nah, cukup dengan menuliskan rumusnya adalah sama dengan, dan nilai terbesar itu adalah max. Ya, max. Ya, klik 2 kali, kita blok lagi, tutup kurung, enter. Benar ya, 87. Kemudian, seperti biasa kita copy ke bawah, maka ketahuan di sini nilai terbesarnya dari masing-masing siswa. Nilai terkecil sama dengan min. Ya. Ini min. Klik 2 kali, kita blok, tutup kurung, enter. Kemudian kita kopikan ke bawah. Ya. Jadi sekarang semua sudah punya nilai sendiri-sendiri. Sehingga yang perlu kita masukkan rumus itu hanya di jumlah, tadi memakai sum, rata-rata memakai average, nilai terbesar memakai max, dan nilai terkecil memakai min. Dan ingat, pada saat kita memasukkan rumus, harus dimulai dengan sama dengan di dalam sel tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.